Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis dan desain sistem pengendalian internal pada PT Busana. Yang pertama, kami di sini akan memaparkan hasil analisis sistem pengendalian internal terhadap PT Busana. Saya Indah Ayu Lestari, NIM terakhir 147. Di sini saya akan mengawali pembahasan mengenai analisis sistem pengendalian internal. Di sini kami menggunakan SPI dari Mulyadi. Dalam SPI dari Mulyadi ini terdapat 4 unsur. Yang pertama adalah struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Di dalam unsur ini terdapat 4 SPI yang kami analisis. 1. Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kredit. 2. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penjualan dan fungsi kredit. 3. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi kas. Dan yang keempat, transaksi penjualan kredit harus dilaksanakan oleh fungsi setiap unit yang berbeda. Dari prosedur pada PT Busana yang kami analisis bersama dengan SPI yang saya sebutkan tadi, didapat bahwa PT Busana belum memiliki fungsi terpisah yang memadai. Hanya saja ada pemisahan fungsi penjualan, fungsi gudang yang merangkap menjadi fungsi pengiriman dan fungsi pencatatan. Tidak ada fungsi pemisah antara penjualan dengan fungsi kredit. Tidak ada fungsi pemisah antara fungsi akuntansi dan fungsi kas. Fungsi penjualan kredit belum dilaksanakan oleh fungsi setiap unit yang berbeda. Namun, di sini ada sistem pengendalian internal yang sudah baik, yaitu terpisahnya fungsi penjualan dari fungsi kredit.
Selanjutnya atau yang kedua adalah sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup. Dalam unsur ini terdapat beberapa SPI. Yang pertama yaitu penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan formulir surat order pengiriman. Sedangkan dalam prosedur pada PT Busana, salesman menerima pesanan pembelian kemudian pengecekan piutang. Jika disetujui, maka dibuat formulir order. Di sini dapat diketahui tidak adanya otorisasi dari fungsi penjualan, hanya pengecekan piutang dagang apakah memenuhi syarat atau tidak. SPI yang kedua adalah persetujuan pemberian kredit diberikan oleh fungsi kredit dengan membubuhkan tanda tangan pada kredit kopi. Dalam prosedur pada PT Busana, tidak ada pembubuhan tanda tangan oleh fungsi kredit sebagai otoritas, sehingga sistem pengendaliannya kurang. SPI selanjutnya adalah pengiriman kepada pelanggan diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan menandatangani dan membubuhkan cap sudah dikirim pada copy order pengiriman. Pada prosedur PT Busana, petugas penjualan membuat surat perintah pengiriman barang kepada petugas gudang untuk mengirimkan pesanan kepada pelanggan. Apabila barang telah sampai, pengirim membuktikan bahwa barang sesuai pesanan, dan jika sudah copy order, pengirim dikirim ke kantor lagi. Dari prosedur tersebut dapat kita simpulkan bahwa tidak ada cap sudah dikirim atau tanda lain yang menyimpulkan bahwa barang telah dikirim, sehingga tidak bisa membedakan copy order yang telah selesai dikirim dan yang belum. Pada bagian ini sistem pengendaliannya kurang. SPI selanjutnya adalah penetapan harga jual, syarat penjualan, syarat pengangkutan barang, dan potongan penjualan berada di tangan Direktur Pemasaran. Pada prosedur PT Busana, manajer pemasaran bertanggung jawab secara garis besar untuk mengkoordinasikan para wiraniaga. Sehingga pada bagian ini perlu meningkatkan fungsi manajer pemasaran untuk menciptakan sistem pengendalian internal yang handal. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Saya Francisca Dwi Ratna, NIM 148, akan menjelaskan tentang sistem wewenang, prosedur pencatatan, dan memberikan perlindungan yang cukup. Yang pertama, yaitu secara teori, terjadinya piutang diotorisasi oleh fungsi penagihan dengan membubuhkan tanda tangan pada faktur penjualan. Pada prosedur PT Busana, dijelaskan bahwa petugas penagih menghubungi pelanggan untuk menanyakan opsi soft cash atau pembayaran setelah 30 hari untuk faktur yang telah dibayar dan direkam berisi jumlah, tanggal pembayaran, nomor, dan jumlah cek. Kemudian dicap lunas. Analisisnya, dalam hal ini PT Busana hanya membubuhkan cap lunas, akan tetapi tidak ada otorisasi berupa tanda tangan fungsi penagihan sebagai bukti otorisasinya. Yang kedua yaitu secara teori pencatatan ke dalam kartu piutang dan ke dalam jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara memberikan tanda tangan pada dokumen sumber. Dokumen sumber tersebut terdiri dari faktur penjualan, bukti kas masuk, dan memo kredit. Pada prosedur PT Busana dijelaskan pembayaran telah diatur oleh pemegang buku. Pemegang buku kadang-kadang berpegang pada cek ini sebelum menyampaikannya keluar. Analisisnya, dalam hal ini prosedur tidak dirinci pencatatannya tersebut dilakukan di mana saja dan bagaimana. Jika tidak ada pencatatan yang memadai, maka sistem pengendaliannya lemah, akan banyak kesalahan yang akan ditimbulkan. Dan pada beberapa dokumen tidak ada otorisasi berupa tanda tangan yang dilakukan oleh fungsi akuntansi. Yang ketiga, secara teori pencatatan terjadinya piutang didasarkan pada faktur penjualan yang didukung dengan surat order pengiriman dan surat muat. Dan pada prosedur PT Busana, petugas penjualan membuat surat perintah pengiriman barang kepada petugas gudang dan salah satu kopi order dikirim kepada pemegang buku yang berdasarkan kopi tersebut dibuat faktur. Faktur dikumpulkan dan pada akhir setiap minggu data tersebut diposting ke buku penjualan, buku besar piutang dagang, dan buku besar pembantu terkait. Analisisnya, dalam pencatatan terjadinya piutang, PT Busana sudah didasarkan pada faktur penjualan dan didukung dengan surat order pengiriman yang telah dibuat oleh petugas penjualan. Yang ketiga, yaitu praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Yang pertama, secara teori, surat order pengiriman bernomor urut cetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Dan prosedur pada PT Busana yaitu petugas penjualan membuat surat perintah pengiriman kepada petugas gudang untuk mengirim kepada pelanggan. Kopi order dikirim kepada pemegang buku yang berdasarkan kopi order tersebut menyiapkan faktur pre-numbered yang terdiri dari 3 kopi digunakan untuk yang pertama yang asli untuk pelanggan, 1 kopi untuk arsip akuntansi, dan 1 file untuk individu per pelanggan. Analisisnya yaitu perusahaan sudah membuat surat order di mana kopi dari surat tersebut digunakan untuk membuat faktur pre-numbered yang dibuat petugas penjualan. Tetapi pada prosedur PT Busana tidak dijelaskan surat order tersebut sudah terdapat nomor urut cetak atau belum. Yang kedua yaitu faktur penjualan bernomor urut cetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penagihan. Pada prosedur PT Busana dijelaskan kopi order dibuat oleh petugas penjualan, dikirim kepada pemegang buku yang berdasarkan kopi tersebut dibuat faktur pre-numbered. Analisisnya, pada PT Busana tidak dijelaskan siapa yang bertanggung jawab atas faktur yang telah dibuat tersebut. Akan tetapi faktur tersebut sudah terdapat nomor urut cetak dan faktur tersebut dibuat oleh petugas penjualan
Dan pada PT Busana tidak dijelaskan adanya otorisasi pada faktur tersebut. Yang ketiga, secara periodik, fungsi akuntansi mengirim pernyataan piutang (account receivable statement) kepada setiap debitur untuk menguji ketelitian catatan piutang yang diselenggarakan oleh fungsi tersebut. Dan pada prosedur pada PT Busana, yaitu setiap 10 hari setelah tanggal faktur, petugas penagihan menghubungi pelanggan untuk menanyakan opsi mana yang dipilih pelanggan untuk pembayaran utang, pembayaran tunai dalam tempo 10 hari sejak transaksi dengan diskon 10% atau pembayaran setelah 30 hari. Analisisnya yaitu 1. Pernyataan piutang yang ada pada PT Busana kurang lengkap karena hanya berisi tentang pilihan opsi yang dipilih pelanggan untuk pembayaran utang debitur, atau tidak ada rincian tentang saldo piutang kepada debitur. Dan di sini hanya dijelaskan bahwa setiap 10 hari setelah tanggal faktur, petugas penagih menghubungi pelanggan. Di sini tidak dijelaskan menghubunginya secara langsung atau membuat formulir dengan ketentuan yang ada. Dan yang kedua, pelaksanaan kegiatan fungsi yang seharusnya dilakukan oleh fungsi akuntansi dilaksanakan oleh fungsi penagihan. Yang keempat yaitu secara periodik diadakan rekonsiliasi kartu piutang dengan akun kontrol piutang dalam buku besar. Itu secara teori. Dan untuk prosedur pada PT Busana tidak melakukan rekonsiliasi tersebut. Jadi analisisnya perusahaan tidak melakukan rekonsiliasi kartu piutang dengan akun kontrol piutang pada buku besar. Untuk itu perusahaan kedepannya harus melakukan rekonsiliasi ini. Yang keempat, karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Secara teori sistem pengendalian internal, karyawan yang bertugas harus mutunya yang sesuai dengan tanggung jawabnya. Dan pada prosedur PT Busana ada beberapa fungsi yang pemisahannya tidak jelas dan tidak tegas, dan tugas pada suatu fungsi ada yang tertukar. Analisisnya, pada PT Busana terdapat beberapa bagian fungsi yang pembagian kerjanya tertukar. Oleh karena itu, keahlian pada karyawan fungsi tersebut mungkin saja tidak sesuai dengan tanggung jawabnya. Contohnya seperti pengiriman pernyataan piutang kepada debitur yang seharusnya merupakan tugas dari fungsi akuntansi, tetapi pada PT Busana dikerjakan oleh fungsi penagihan. Nama saya Agustin Kurnianingsih, NIM terakhir 166. Saya akan menjelaskan tentang desain sistem pengendalian internal. Desain sistem pengendalian internal yang akan menjelaskan pada kelompok kali ini adalah adanya pemisahan suatu tanggung jawab yang berfungsi sebagai fungsi pemisah antara penjualan dan juga dengan fungsi kredit. Lalu fungsi akuntansi yang mulai dari fungsi kas. Yang kedua, melaksanakan suatu penjualan kredit yang akan dilaksanakan oleh setiap
fungsi unit yang berbeda. Yang ketiga, melakukan suatu otorisasi dalam saat penerimaan order oleh salesman tersebut. Pada from order akan ditambahkan untuk pembubuhan tanda tangan agar penanggung jawab from order tersebut dapat diketahui dengan jelas. Yang kelima adalah yang memberikan tanda khusus untuk pengiriman OP order yang sudah dikirim maupun belum agar bisa dibedakan dengan mudah dan juga jelas dan tidak juga terjadi kesalahan. Membuat struktur dan pembagian tugas yang jelas untuk menciptakan sistem suatu pengendalian yang handal. Selanjutnya, pada yang ketujuh, yaitu melakukan otorisasi yang berupa tanda tangan terhadap pelunasan piutang sehingga penanggung jawab dapat diketahui dengan jelas pelunasan piutang tersebut. Melakukan setiap pencatatan pembayaran dengan semua rinci dan selalu berpegang pada suatu bukti pembayaran yang akan ada sehingga tidak ada kesalahan pencatatan yang akan terjadi. Tetapi jika ada kesalahan nanti agar bisa dapat diminimalisir. Yang kesembilan, memberikan nomor urut cetak pada setiap suatu surat order tersebut. Yang ke-10, membuat struktur organisasi yang memisahkan secara tegas pada suatu setiap fungsi yang ada. Yang ke-11, membuat suatu formulir pernyataan piutang yang dimana dalam formulir tersebut berisikan kewajiban suatu debitur pada tanggal tertentu dan disertai suatu rinciannya yang akan memberikan tugas kepada para karyawannya sesuai dengan mutunya. 12. Fungsi penagihan yang sebelumnya bertugas untuk mengirimkan pernyataan hutang yang akan digantikan tugasnya oleh fungsi akuntansi. Ke-13. Membuat suatu rekonsiliasi pada kartu piutang. Sekian dan terima kasih. Maaf apabila jika ada kesalahan dan perkataan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.